Bagaimana kabarnya Pak Geni, sehat? Sehat. Semangat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Salim. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau kita mendengar nama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. maka kita harus menjawab Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Sekali lagi, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Marilah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di suatu tempat yang sangat mulia ini di kota suci Madinatul Munawwarah, yang mana kota Madinah ini merupakan kota suci yang kedua setelah kota Mekkatul Mukarramah. Dan juga kota Madinah merupakan kota yang sangat bersejarah, di mana kota Madinah ini adalah kota ataupun pusat awal dari agama Islam berkembang. Di setelah Rasulullah itu menyebarkan agama Islam di kota Mekkah selama 10 tahun, maka beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke kota Mekkah, kota Madinah, yang nama awalnya itu kota Yasrib. Setelah itu beliau menyebarkan agama Islam di kota Madinah dengan semangat dan sabar. Banyak cobaan yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu alaihi dan wasallam. para sahabatnya, baik itu dari kaum Quraisy yang berada di Mekah untuk mengutus orang, dan juga orang kafir yang berada di kota Madinah seperti kaum Yahudi dan lainnya. Dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama berada di kota Madinatul Munawwarah tidak semua Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dengar semua. Dengar. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Mungkin para jemaah bertanya-tanya, kenapa Ustadz kita kok kumpulnya agak jauh? Biar kita sehat nanti untuk tawaf dan sa'inya ya. GGS jalan-jalan santai sambil kita mengetahui tempat bersejarah yang berada di dalam kota Madinah. Kalau untuk di luar kota Madinah, insya Allah besok ataupun lusa. Dan kita sekarang ini berada di tempat yang sangat mulia, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di sini, pernah menginjakkan kakinya di sini, yang mana di waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat Id di sini. Paham sholat Id itu apa? Idul Fitri. Sholat Idul Fitri. Di waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat Idul Fitri dengan para sahabat, maka Rasulullah berpidato ataupun berkhutbah, dan di tengah khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada satu sahabat yang mengusulkan ataupun mengeluh terhadap kepanasan kota Madinah. Maka di waktu di waktu sahabat mengeluh, Rasulullah langsung berdoa, dan seketika itu datanglah awan untuk menaungi para sahabat dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga para sahabat yang hadir di waktu itu tenang mendengarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berkhutbah. Dan juga di waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat ini melaksanakan sholat istisqa. Ada paham sholat istisqa itu apa? Nah, sholat meminta hujan, bukan sholat untuk meminta istri dua ya. Sholat untuk meminta hujan. Maka ada sahabat yang mengatakan, atau ulama yang mengatakan, disinilah Rasulullah melaksanakan Idul Fitri. Ada yang mengatakan sholat istisqa. Dan di belakang kita ini ada masjid, di belakang saya, bukan di belakang
belakang kita. Di belakang saya ini ada masjid. Ini namanya Masjid Ghamamah. Tempat Rasulullah sholat istisqa. Kenapa dinamakan Masjid Ghamamah? Karena di waktu Rasulullah sholat istisqa atau sholat Id itu ada awan. Ada awan yang menaungi setelah Rasulullah berdoa karena para sahabat kepanasan. Jadi inilah Masjid Ghamamah, tempat bersejarah di dalam kota Madinatul Munawwarah. Semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ada lagi masjid yang bersejarah ada di sana. Itu namanya Masjid Abu Bakar. Yang kecil itu. Yang kecil. Yang banyak gurunya itu. Itu Masjid Abu Bakar namanya. Kenapa dinamakan Masjid Abu Bakar? Ada yang meriwayatkan disitulah Sayyidina Abu Bakar menyebarkan agama Islam dan juga mengajarkan agama Islam terhadap sahabat-sahabat lainnya. Dan di sebelah kanan lagi di situ ada masjid yang putih. Itu namanya Masjid Ali. Masjid Ali. Itu kenapa dinamakan Masjid Ali? Sama seperti Masjid Abu Bakar. Sayyidina Ali di situ mengajarkan agama Islam. Dan ada juga di sini masjid Sayyidina Abu Bakar dan Utsman, akan tapi agak jauh dari sini, tidak kelihatan. Ada di belakangnya hotel. Tidak apa-apa, yang penting kita sudah mengetahui tempat bersejarah yang berada di dalam kota Madinah ini. Semoga kita dengan tahunya mengetahui tempat bersejarah ini mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan dikumpulkan nanti di akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin dari saya cukup, akan dilanjutkan oleh Al-Ustadz Ali Makki, sejarahnya kota Madinatul Munawwarah. Taman Raudhah kapan? Belum turun. Nanti kalau udah turun, insya Allah. Ya kurang keras tak. Tes 1 2 1 2 3 1. Tes 1 2. Oke. Bapak Ibu yang ada di sebelah kanan, majuan sedikit biar agak jelas semua apa yang saya sampaikan nanti. Yang di kiri juga, yang di kanan juga, yang di depan, yang di belakang, semuanya merapat semuanya, mendekat semuanya. Kita berjanji saat nanti di padang mahsyar. Kita berjanji saat nanti di padang mahsyar, bersumpah di hadapan Allah, inilah saudara-saudara kita, inilah sahabat-sahabat kita. Pagi ini berada di sini, pagi ini berkumpul di sini. Pagi ini berkumpul di sini, berada dalam ketaatan di pagi ini kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji apabila nanti ada di antara kita yang diizinkan masuk surga, yang ditakdirkan masuk surga. Amin. Ya Rob, Semuanya, inilah insyaallah. sahabat-sahabat kita, inilah saudara-saudara kita. Jadikan perkumpulan ini, bahwasanya kita pernah berkumpul di tempat ini, kita pernah berkumpul di tempat ini, di tanah suci ini, di tanah yang barokah ini, di tanah yang mulia ini, yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. yang barokahnya 2 kali lipat dibanding tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Bapak Ibu, kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita semua panjang umur. Amin. Amin. Mudah-mudahan kita semua barokah umur. Amin. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan, Amin. lahir dan batin, Amin. diberikan rizki yang halal, Amin. lunas semua hutang-hutang kita, Kencang amin ini. yang sakit diangkat penyakitnya, Amin. disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian yang masih belum mendapatkan pekerjaan segera diberi pekerjaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang belum
dapat jodoh, segera dapat jodoh. Amin. Pulang dari beribadah di tanah, pulang beribadah umroh, pulang dari beribadah umroh sampai ke tanah air semuanya tercapai cita-citanya. Amin. Ala niyatihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah bi syafaati Rasulillah wa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sengaja kami kumpulkan Bapak Ibu di tempat ini. Dulu ini adalah tempat lapang ataupun alun-alun, tidak ada hotel, tidak ada bangunan, tidak ada tempat-tempat hiburan, tidak ada tempat-tempat santai pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa kami ajak ke sini Bapak Ibu sekalian supaya tahu sejarahnya, mengambil barokahnya dan menipak tilas perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cinta kepada Rasulullah. Salah satu ulama mengatakan ciri-ciri kita cinta kepada Rasulullah ada 3 unsur Bapak Ibu. Yang pertama, ittiba sunnati, mengikuti sunnah-sunnahnya. Yang kedua, kasurodikrihi, berselawat yang banyak kepadanya. Kemudian yang ketiga, ittiba ahlakihi, mengikuti ahlak-ahlaknya. Itulah ciri kalau kita cinta, rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami hadirkan Bapak Ibu di sini semuanya, tiada lain, tiada maksud, tujuannya adalah karena rindu kita, cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada kesempatan ini insya Allah kami akan menceritakan tentang akhlak mulianya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi Ustaz sudah menyampaikan di sini beberapa masjid. Ada Masjid Nabawi, ada Masjid Al-Ghamamah, ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Ali. Ini bukan adu tanding Bapak Ibu ya, bukan menandingi Masjid Nabawi, tidak. Tetapi sesuai dengan hadisnya Rasulullah, Rasulullah bersabda, "Man bana masjidan fil jannah, banallahu baitan fil jannah. Man bana masjidan fid dunya, banallahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah akan membangun rumah di surga. Makanya para raja-raja di Arab Saudi banyak yang membangun masjid, yaitu salah satunya membangun masjid ini. Kenapa? Karena itu sesuai dengan hadisnya Rasulullah. Yang membangun masjid di dunia, maka Allah akan membangunkan masjid di surga. Nah, di Indonesia juga banyak masjid sekarang. Bagaimana caranya kita supaya dikatakan membangun? Banyak cara sekarang Bapak Ibu. Bisa meramaikan masjid-masjid, sholat berjamaah ke masjid, memberi wakaf Al-Quran ke masjid, memberi karpet ke masjid. Itu termasuk membangun masjid. Insya Allah kalau kita sudah membangun masjid, maka Allah akan membuatkan rumah di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja tentang keutamaan. Kenapa kok raja-raja di Arab Saudi membangun masjid? Karena Rasulullah bersabda seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau membangun masjid di dunia, maka Allah akan membuatkan rumah di surga. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal ghafa. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil al-kitab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal mukarram wal muhtaram, para alim, para ulama, para kiai, para guru, para ustad, para ustadah yang mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan nama satu persatu, namun rasa hormat kami, rasa takdim kami tidak menguranginya sedikit pun. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para leader hebat dan tangguh, mulai dari bis 420 sampai bis 424 sampai bis 424. Yang mohon maaf kami juga tidak bisa menyebutkan nama satu persatu, namun rasa hormat, rasa takdim kami tidak menguranginya sedikit pun. Para mutawif yang dimuliakan Allah,
para jemaah Samira yang ada di sini, yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi. Pada kesempatan pagi ini, Allah telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua, terutamanya nikmatul iman wal Islam. Allah Maha Pengasih tetapi tak pilih kasih. Allah Maha Penyayang tetapi tak pilih sayang. Bapak Ibu hadir di sini adalah dipilih oleh Allah untuk menjadi tamu Rasulullah, dan nanti akan menuju tanah suci Mekah untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya selawat beserta salam marilah kita haturkan, kita persembahkan kepada sang reformis Islam, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami menceritakan tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1444 tahun yang lalu di kota Madinah tidak ada hotel yang mewah, tidak ada hotel tinggi berbintang, tidak ada Masjid Nabawi yang megah, tidak ada payung raksasa yang harganya miliaran. 1444 tahun yang lalu hiduplah manusia mulia, pilihan yang saat ini kita sedang bertamu, yang saat ini kita sedang berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Apabila Bapak Ibu berjumpa dengan Nabi, maka Bapak Ibu akan merasakan ketenangan jiwa. Apabila Bapak Ibu berjumpa dengan Rasul, maka Bapak Ibu maka wajahnya Rasulullah bersinar berseri-seri. Beliau adalah sosok yang sangat baik. Ketika Rasulullah bersalaman dengan sahabat-sahabatnya, maka Rasulullah tidak akan melepaskan jabatan tangannya dulu sebelum orang yang berjabatan tangan melepaskan jabatan tangannya. Beliau adalah pemimpin umat dan beliau adalah seorang raja umat Islam. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 1444 tahun yang lalu di kota Madinah ini Bapak Ibu ada sebuah pasar. Di sebelah kanan kita ini lokasi pasarnya pada masa Rasulullah. Dan nama pasar adalah Suk Okab namanya. Di dalam pasar itu, di sudut pasar itu ada seorang laki-laki buta tua yang pekerjaannya meminta-minta, pekerjaannya mengemis, meminta-minta, yang senantiasa selalu menjelek-jelekkan Rasulullah, yang senantiasa selalu mencaci maki Rasulullah. Bahkan ketika ada orang lewat di pasar tersebut, si laki-laki buta tua tersebut mengatakan, "Wahai pemuda, wahai pemudi, kau jangan dekati Muhammad. Muhammad itu adalah tukang dusta. Muhammad itu adalah tukang dosa. Muhammad itu adalah pendosa. Muhammad itu adalah tukang sihir. Kalau kau dekati, kau akan terkena guna-gunanya." Itu selalu yang diucapkan oleh si laki-laki buta tua tersebut, seorang Yahudi. Di satu sisi, si laki-laki tua tersebut selalu ditemani oleh seorang laki-laki. Setiap hari laki-laki tersebut menemani si laki-laki tua buta tersebut. Bahkan dibawain makanan Bapak Ibu. Bahkan makanan tersebut disuapkan. Dan sebelum disuapkan, makanan tersebut dilembutkan, kemudian disuapkan kepada laki-laki buta tua tersebut. Siapa laki-laki buta tua tersebut? Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diucapkan si kakek tua buta tersebut kepada laki-laki yang menemani? "Nak, kau jangan dekati Muhammad. Kau jangan dekati Muhammad ya. Muhammad itu adalah pendusta. Muhammad itu adalah pembohong. Muhammad itu tukang sihir. Kalau kau dekati, kau akan terkena guna-gunanya." Itu yang dikeluarkan oleh si laki-laki, oleh si kakek tua buta tersebut kepada laki-laki yang menemaninya, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diam saja, terus menyuapkan makanan kepada si kakek buta tua tersebut.
dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, Rasulullah terus menemani si kakek buta tersebut. Pada akhirnya Bapak Ibu, Rasulullah meninggal dunia. Pada akhirnya Rasulullah wafat, dan ketika khalifah diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq, ketika khalifah diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq ingin sekali melakukan amalan-amalan Rasulullah. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, amalan Abu Bakar As-Siddiq mirip dengan amalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, suatu ketika Abu Bakar datang kepada istrinya Rasulullah, datang kepada istrinya dan bertanya, wahai Siti Aisyah, wahai anakku, ceritakan kepadaku amalan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah yang saya masih belum kerjakan. Maka Siti Aisyah menjawab, wahai ayah, ada satu amalan yang amalan tersebut dilakukan oleh Rasulullah setiap hari. Rasulullah setiap hari datang ke suatu pasar, yang di sudut pasar tersebut ada seorang laki-laki tua buta Yahudi. Rasulullah selalu memberi makan, Rasulullah selalu bersedekah makanan kepada laki-laki tersebut. Jawab Abu Bakar As-Siddiq, apakah betul nak? Betul Abi. Maka Abu Bakar As-Siddiq tanpa mikir panjang, Abu Bakar As-Siddiq datang ke pasar tersebut dengan membawa makanan Bapak Ibu. Setelah sampai ke pasar, ternyata di sudut pasar itu ada suara yang sangat keras sekali. Suaranya datang dari sudut pasar, yang mana suara tersebut mengatakan, wahai pemuda, wahai pemudi, kau jangan dekati Muhammad. Muhammad itu pendusta, Muhammad itu pembohong, Muhammad itu tukang sihir. Itu yang diucapkan oleh si kakek tua buta tersebut, Bapak Ibu. Kemudian Abu Bakar datang menghampirinya. Tidak kuat Abu Bakar. Abu Bakar dengan marahnya, Abu Bakar mengatakan, cukup kakek, cukup ocehanmu kakek, saya sudah datang. Katanya Abu Bakar As-Siddiq. Si kakek tua tersebut bertanya, siapa kau? Maka Abu Bakar As-Siddiq menjawab, saya yang biasa menemani kakek setiap hari. Saya yang biasa memberi makanan kepada kakek setiap hari. Saya yang biasa menyuapkan makanan kepada kakek setiap hari. Apakah betul? Betul kakek. Maka Abu Bakar As-Siddiq, Bapak Ibu, mengambil makanan. Disuapkan makanan kepada si kakek tersebut. Setelah disuapkan, pertama suapan diterima oleh si kakek tersebut. Kemudian setelah 2 kali disuapkan, maka dimuntahkan oleh si kakek buta tua tersebut. Dimuntahkan makanannya. Lalu si kakek buta tua tersebut sambil marah bertanya kepada Abu Bakar, siapa kau sebenarnya? Kepada Abu Bakar bertanya. Maka Abu Bakar menjawab, saya yang biasa menemani kakek setiap hari. Saya yang biasa memberi makan kepada kakek setiap hari. Saya yang biasa menyuapkan makanan kepada kakek setiap hari. Bukan, kata kakek tersebut, bukan. Kau bukan yang menemaniku setiap hari. Kau bukan yang memberi makan kepadaku setiap hari. Kau bukan yang menyuapkan makanan kepadaku setiap hari. Orang yang memberi makan, orang yang menemani saya setiap hari, orang yang memberi makan kepada saya setiap hari, orang yang menyuapkan makanan kepada saya setiap hari, akhlaknya mulia, akhlaknya baik, budi pekertinya baik, akhlaknya lembut, hatinya lembut, dan makanan yang kau berikan kepada saya itu sangat keras. Kau bukan yang biasa menemani saya setiap hari. Kau bukan yang memberi makan kepada saya setiap hari. Kau bukan yang menyuapkan kepada saya setiap hari. Mendengar ucapan seperti itu, Bapak Ibu, Abu Bakar As-Siddiq meneteskan air mata. Abu Bakar As-Siddiq meneteskan air mata, menundukkan wajahnya, Bapak Ibu, kemudian mengangkat wajahnya dan meneteskan air mata. Rasulullah dihina, Bapak Ibu. Tidak rela Abu Bakar. Ternyata Rasulullah walaupun dihina memberi sedekah kepada si laki-laki tersebut. Ternyata Rasulullah walaupun dihina, walaupun dikatakan pembohong, walaupun dikatakan pendusta, walaupun dikatakan tukang sihir, diam Rasulullah, Bapak Ibu. Maka Abu Bakar As-Siddiq, Bapak Ibu, menjawab. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, betul kakek,
Saya bukan yang biasa menemani kakek setiap hari. Saya bukan yang biasa memberi makan kepada kakek setiap hari. Saya bukan yang menyuapkan kepada kakek setiap hari. Saya bukan yang melembutkan makanan kepada kakek setiap hari. Dan tahukah kau, Kek, bahwa orang yang menemani kakek setiap hari, bahwa orang yang memberi makan kepada kakek setiap hari, bahwa orang yang menyuapkan makanan kepada kakek setiap hari, sekarang sudah tiada, Kek. Sekarang sudah meninggal, sekarang sudah wafat. Tetapi oleh kakek tetap dihinakan di depan orang banyak. Tetapi oleh kakek tetap dikatakan seorang pendusta. Tetapi oleh kakek tetap dikatakan seorang pembohong, seorang tukang sihir. Maka Bapak Ibu, si kakek tersebut menundukkan wajahnya, kemudian mengangkat wajahnya. Terlihat wajahnya sudah keriput, dan meneteslah air mata dari si kakek tua tersebut. Lalu mengatakan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, akulah orang yang paling jelek di muka bumi ini, Abu Bakar. Akulah orang yang berdusta banyak di muka bumi ini, Abu Bakar. Ternyata orang yang sekian lama saya hina, ternyata orang yang sekian lama kami hina, Abu Bakar. Katakan pendusta, katakan pembohong, katakan tukang sihir. Ternyata akhlaknya begitu mulia, Abu Bakar. Ternyata beliau orang yang saya hina. Ternyata itu adalah Muhammad, Abu Bakar. Abu Bakar, saksikan saya sekarang. Saya sekarang mengatakan, saya akan beriman kepada Allah. Saya akan beriman kepada Muhammad. Saya akan mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu indah akhlaknya Nabi Muhammad. Begitu mulia akhlaknya Nabi Muhammad. Dihina, difitnah, diprovokasi, diam saja. Bahkan pada akhirnya orang yang dulunya orang Yahudi bisa memeluk agama Islam karena akhlak mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang betul apa yang dikatakan para ulama, Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itulah akhlak mulianya Nabi Muhammad. Tidak usah kita ajak, tidak usah kita pimpin. Ternyata orang Yahudi bisa masuk agama Islam karena dengan akhlak mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah begitu merindukan kita. Rasulullah begitu mencintai kita. Sangat merindukan kita, Bapak Ibu. Bahkan Rasulullah mendoakan kita, keselamatan kita di dunia, keselamatan kita di akhirat. Namun di zaman yang sudah akhir ini, banyak sudah yang sudah melupakan Nabi Muhammad. Betul apa betul? Betul. Banyak keluarga kita, anak-anak kita sudah lama kita tidak mendidiknya tentang mencintai Nabi Muhammad. Berapa lama kita sudah melupakan Nabi Muhammad? Berapa lama kita sudah lengah hidup di dunia ini? Berapa lama kita sudah lalai hidup di muka bumi ini? Demi Allah Bapak Ibu, tolong tanya pada diri Bapak Ibu sekalian, pernahkah Bapak Ibu mencintai Nabi Muhammad? Pernahkah Bapak Ibu meneteskan air mata karena cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pernahkah ada air mata yang menetes dari mata kita karena kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu pagi ini kita hadirkan bersama-sama. Kita hadirkan, kita hidupkan rasa cinta, rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa yang tadi saya sudah sampaikan, ada 3 ciri-ciri kita cinta kepada Nabi Muhammad. Yang pertama adalah mengikuti sunnah-sunnahnya. Yang kedua adalah mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad. Dan yang ketiga adalah mengikuti akhlak mulianya. Pada saat ini Bapak Ibu, kita berada di tanah suci Madinah ini. Pada saat ini kita menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Tunjukkan bahwasanya inilah saya,
yang betul-betul mencintai Nabi Muhammad. Inilah saya yang betul-betul ingin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berselawat sedikit saja. Kita kumandangkan selawat di sini. Kita tunjukkan kalau kita ini umat Nabi Muhammad yang mencintai. Hadirkan Nabi Muhammad di tengah-tengah kita. Hadirkan Allah di tengah-tengah kita. Hadirkan Nabi Muhammad di tengah-tengah kita. Bahwasanya kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ingin mengharapkan syafaatnya, ingin mengharapkan syafaatnya kelak di padang mahsyar. Di padang mahsyar semuanya kebingungan, di padang mahsyar semuanya kebingungan mencari bantuan. Siapa yang bisa membantu? Nabi Muhammad yang akan memberi bantuan kepada kita, mencari umatnya. Di manakah umat saya? Di manakah umat saya? Maka disitulah Nabi Muhammad muncul mencari kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita semuanya berselawat di sini semuanya. Kita alunkan selawat, memberikan selawat bersama-sama, rasa rindu, rasa cinta kita untuk menunjukkan bahwasanya kita umat Nabi Muhammad, biar kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Dan orang yang paling banyak selawatnya adalah orang yang paling banyak selawatnya yang kelak akan paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad? Katakan saya. Siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad? Saya. Siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad? Saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari bersama-sama berselawat di tempat ini. Alunkan selawat bersama-sama sambil kita pegang dada yang kiri semuanya. Pegang dada yang kiri semuanya. Pegang dada yang kiri semuanya, kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunjukkan bahwasanya kita rindu, kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. 1, 2, 3. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kemudian Bapak Ibu kita ucapkan salam kepada Rasulullah, salam kepada keluarganya, salam kepada sahabat-sahabatnya. Mengikuti semuanya. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya Habiballah. Ya Habiballah. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Safwatallah. Ya. Wa rahmatullahi Wa rahmatullahi wa barakatuh. wa barakatuh.
wabarakatuh. Assalamu alayka Assalamu alayka sahabati Rasulillah ya sahabati Rasulillah Sayyidina Sayyidina Abu Bakar Siddiq Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. radhiyallahu an. Assalamu alayka Assalamu alayka sahabati Rasulillah ya sahabati Rasulillah Sayyidina Ibnul Khattab Umar bin Khattab radhiyallahu an. radhiyallahu an. Assalamu alayka Assalamu alayka sahabati Rasulillah ya sahabati Rasulillah Sayyidina Sayyidina Utsman ibn Affan Utsman ibn Affan radhiyallahu an. radhiyallahu an. Assalamu alayki Assalamu ya alayki sayyidatina ya sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. radhiyallahu anha. Assalamu alayki Assalamu alayki ya sayyidatina ya sayyidatina Fatimah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. radhiyallahu anha. Assalamu alaykum Assalamu alaykum ahlal kubur ya ahlal kubur baqi al-baqi al-gharqat. al-gharqat. Ilahi anta maqsudi wa ridwaka matlubi bi jahi Rasulillah wa bi syafaati Rasulillah wa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita tutup, kita baca doa masuk bulan Rajab dulu. Allahumma barik lana Allahumma barik lana Rajabah fi Rajaba Sya'ban wa Sya'bana Balighna wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana Allahumma barik lana Rajabah fi Rajaba Sya'ban wa Sya'bana Balighna Ramadan. wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana barik lana Rajabah fi Rajaba Sya'ban wa Sya'ban Balighna Ramadan. wa ballighna Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita kembali ke hotel, acara selanjutnya foto bersama, kemudian setelah foto bersama, foto per bis. Jadi jangan langsung bergerak, foto berbis dulu supaya punya kenang-kenangan per bisnya. Kemudian jangan ada yang tergoda dengan belanja. Di sana ada belanjaan biasanya, di sana juga ada belanjaan. Jangan ada yang tergoda dulu. Kita fokus untuk kembali ke hotel supaya kita tetap tidak ada yang kesasar. Kembali ke hotel, kemudian istirahat, perbanyak ibadah di Masjid Nabawi, perbanyak sholawat. Bukan cuma di masjid, di hotel juga kita bersolawat. Perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak tahmid, perbanyak tasbih, perbanyak tahlil, perbanyak sholat qiyamul lail, sholat duha dan lain-lain. Semoga Bapak Ibu semuanya diberi kesehatan, diberi kelancaran, diberi kemudahan. Amin. Dari kami kurang lebihnya baik Bapak Ibu, ada permohonan kita baca doa karena disebutkan para ulama kalau berdoa lebih dari 40 itu ada yang menjadi waliullah Bapak Ibu. Berarti ini 200 kurang lebih, insya Allah ada yang menjadi waliullah. Ketika ada doa ada waliullah, insya Allah doanya kita diijabah. Kami minta ikhlasnya, kami minta ridhonya, kita berdoa kepada Allah bersama-sama. Hadirkan Allah pada saat ini, hadirkan Allah pada pikiran kita semuanya, bahwasanya kita datang ke tanah suci Madinah Al-Munawwarah ini dalam keadaan penuh dengan dosa, penuh dengan noda, penuh dengan maksiat. Kita ingin memperbaikinya, betul? Kita ingin bertobat, betul? Mudah-mudahan tobat-tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari tanah suci nanti seperti anak yang baru lahir, suci, fitrah, dan kita tanpa dosa sedikit pun. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, angkat tangannya. Semuanya hadap ke kiblat ya.